Kemarin kita sudah memasuki surah Ar-Rum, di mana orang-orang yang memecah belah agama dan menjadikan beberapa golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minalladzina farraqu dinahum, dari orang-orang yang memecah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka menjadikan golongan-golongan. Saya bertanya kepada, saya kira dia orang Syiah. Saya tanya, mengapa ada golongan Syiah gitu. Dia sebutlah beberapa ayat dalam Quran berkenaan kata ini, berkenaan kata Syiah, ya, Syiah. Itu mungkin kulit-kulitnya aja, ya. Barangkali dia tidak paham, maka kita tidak bisa menggali lebih banyak, ya. Apa dasarnya saya bilang gitu? Ya, kata Syiah ini, ya, gitu. Kalau kita lihat konteks ini, menjadikan golongan-golongan, termasuk memecah agama, gitu. Dan ini dihukumi sebagai orang musyrik, ya, musyrik. Karena kullu hizbin bima ladaihim farihun, dia bangga dengan apa yang ada di dalam golongan-golongannya. Padahal kita diperintah dalam surah Al-Maidah ayat 2, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolonganlah, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Birri itu sangat baik, ya, sangat, binatang pun istilahnya itu merasa bahagia kalau bersama orang yang birri, ya, suka memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa dan bertakwa. Jangan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi prinsipnya kerjasama, ya. Jangan membandingkan, katakan satu kelompok lebih dari kelompok lain. Justru kelebihan itulah menjadi dasar kita bisa bekerja sama, ya. Saling membantu untuk mencapai yang lebih baik, ya. Nah, sekarang mengapa sampai dihukumi sebagai musyrik, ya? Itu berasal dari kata yang mengikuti hawa nafsu. Nah, itu orang yang zalim itu, ya, mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu, ya. Itu di dalam ayat yang 29, balit taba'al ladina zalamu, akan tetapi mereka mengikuti orang yang zalim, ahwa'ahum bi ghairi ilm, hawa nafsu. Ini jadi persoalan. Inilah yang menyebabkan kemusyrikan.
Kita lihat di dalam 2 ayat ya, digambarkan orang yang mengikuti hawa nafsu 2 kelompok. Satu orang yang berilmu, orang pandai katakan, mengikuti hawa nafsu, dan orang yang biasa saja tapi mengikuti hawa nafsu. Mari kita lihat ya, dalam surah 45 ya, surah Al-Jatsiyah ya. Ini orang pandai, orang berilmu lah ya, tapi mengikuti hawa nafsu ya. Ayat 23 surah Al-Jatsiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu, ini berbicara ke Nabi Muhammad SAW, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Bagaimana orang mengikuti hawa nafsu sebagai Tuhannya? Kekeh dia, ngotot sekali ya, sehingga betul-betul tidak ada sedikit pun peluang untuk memberi nasihat. Ini orang berilmu. Jadi dia dikuasai oleh setan. Sehingga tertutup bagi musyawarah, bagi orang-orang yang mengingatkan. Entah mengapa begitu kekeh gitu. Kita nggak tahu penyebabnya, karena kita tidak merasa pernah gitu ya menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu ya. Maka pernahkah kamu lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Jadi Tuhan pun ini orang berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu tidak tahu, karena tidak tahu ya, ingin berprestasi katakan ya, jadikan Tuhannya. Jadi jalan hidupnya itu mengikuti hawa nafsu ya, pengen kaya, pengen terkenal, pengen berprestasi, segala macam ya. Dan Allah membiarkan sesat, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sepengetahuannya. Jadi Allah tahu, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya ya, Allah itu tidak mengunci ya, tidak mengunci pendengaran, penglihatannya, meletakkan tutup ya. Itu bedanya. Kalau yang mengunci itu ya sudah terkunci, tapi kalau ini meletakkan tutup ya bisa saja terbuka ya. Allah menghendaki tutupnya dicabut gitu ya. Afara'aita man ittakhadha ilaha. Pernahkah kamu lihat, perhatikan, yang mengikuti ilaha hawahu, mengikuti hawa nafsunya ya, sebagai Tuhan. Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah membiarkan ya, menyesatkan ya, membiarkannya dengan sesat, dengan sepengetahuannya. Perkembangan orang itu artinya perkembangan orang itu sehingga dia menjadi mengikuti hawa nafsu. Ada perkembangannya itu, penyebabnya itu ada ya, ala ilm, dengan ilmu ya.
wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah mengunci, menutup pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan meletakkan tutup ya, penglihatannya ghishawah. Jadi ditutup hati dan pendengarannya terkunci, gitu ya. Dan matanya diletakkan penutup. Nah, masih rendah, masih lumayan gitu. Ya. Kalau semuanya dikunci, khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawa, itu mati hati. Kalau ini masih ada satu peluang, ya. Masih rendah lah, ya. Kalau hatinya, pendengarannya tertutup, tapi penglihatan masih terkunci, ya, nah, penglihatannya masih ditutup, ya, penutup, diletakkan penutup, ya. Famay yahdihi mim ba'dillah, maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk, ya, selain Allah? Afala tadzakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Inilah kategori orang yang mengikuti hawa nafsunya, tapi sebenarnya dia berilmu, ya. Jadi orang itu berpendapat, ya, antara lain, dan mereka berkata kehidupan ini tidaklah lain hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dia punya pendapat, ya. Hidup mati ini ya sudah masa saja, yang soal mati, soal hidup itu karena sudah habis waktunya, gitu. Dia pikir begitu, ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu ada unsur-unsur yang melemahkan batinnya sehingga masuk setan, ya. Kita tidak lanjutkan, hanya sebagai pengingat, ya, bahwa mengikuti hawa nafsu itu ada orang yang pandai, ada orang yang biasa-biasa saja. Nah, ini dalam surah Al-Furqan, ya, ayat ayat berapa ini? 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Ya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Sama, ya. Afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Dan atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Ini ada kelompok-kelompok orang yang di masa Rasulullah itu seolah-olah dia benar, dia ikut katakanlah majelis taklim, dia ikut, ya. Dan Allah tahu
Apakah dia dengar? Apakah dia ngerti? Nah, gitu ya. Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan tidak lebih sesat jalannya. Nah, itulah dasar mengatakan ini sebenarnya kelompok orang yang mengikuti hawa nafsunya, tapi orang yang biasa-biasa saja, ya. Kalau tadi orang yang pandai, ya, pandai. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilu. Apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka mendengar, memahami apa yang kau bicarakan, gitu ya. Illa kal an'am, mereka itu seperti ternak. Balhum, bahkan mereka itu adallu sabila, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ya, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan kita selesaikan topik lain Pak besok hari ini subuh besok ya. Mudah-mudahan semakin saya mendapat respon yang besar sekali ya, respon yang banyak sekali dari teman-teman kita. Mereka ingin melihat perbedaan itu ya, mungkin perbedaan itu yang saya sudah sampaikan. Kita sendiri melihat perbedaan itu rasanya tidak mampu, tapi kalau Quran memberi jalan bagi kita, insya Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi